fagositosis itu dia bisa meloloskan diri ya. Yang seperti pernah saya sampaikan, jadi dia bisa memberikan dia memberikan respon yang berbeda ketika menginfeksi ke tubuh manusia. Jadi dia sudah tahu bahwa nanti masuk itu dia di fagositosis. Nah, sehingga di sini saat di fagositosis oleh sel fagosit itu ada beberapa mikroba yang dia itu tetap bertahan di dalam sel fagosit. Jadi dia memang kayak pegal gitu ya, Dek, ya akhirnya, atau kita sebut dengan resisten. Nah, sementara kalau yang virus itu kita tahu dia itu cara menginfeksinya adalah mereplikasi. Jadi memperbanyak jumlah dirinya di dalam sel yang dia infeksi itu, gitu ya. Nah, di sini ada dua tipe reaksi itu tadi untuk merespon patogen tersebut, ya, mengeliminasi berbagai mikroba. Jadi ada peran yang kita kenal kemarin, ada sel CD4 dan sel TCDA, gitu ya. Nah, sel TCD4 ini nanti lebih kepada mengekspresikan molekul atau mengaktifkan sel-sel fagosit untuk memfagositosis, gitu ya. Jadi nanti dia di sini untuk menghancurkan mikroba itu akan membutuhkan peran dari sitokinin. Kalau CDA itu dia kan sifatnya sitotoksik karena ada peran dari CTL itu ya, Dek, ya. Jadi di CDA itu ada CTL di mana yang dia itu akan membunuh sel yang terinfeksi dengan cara mengenali protein, gitu ya, protein mikroba. Jadi tiap mikroba itu punya protein ya, atau biasanya komponen dari DNA-nya. DNA itu kan ya protein. Ya, mungkin mikroba yang ada di dalam itu. Nah, sehingga sel T ini nanti caranya sel TCDX ini nanti melawan bakterinya itu melawan patogennya itu adalah dengan cara menghancurkan sel yang terinfeksi. Itu ya. Ini dua cara tipe reaksi imun seluler yang peran dari CD4 dan ada peran dari sel CDA. Nah, kemudian ini masih yang tadi ya. Jadi kalau sel TCD proses bagaimana dia teraktivasi itu secara keseluruhan sama. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah sifat dan efeknya. Nah, ini kita belajar lebih kepada efeknya untuk yang pertemuan ini. Nah, aduh. Biasanya ada minum ya, kalau kuliah sebelumnya itu ada minum di sini disediakan, tapi sejak daring nggak disediakan lagi kayaknya ya. Oke, kita lanjut untuk CD4 itu dia itu mampu mengenali mikroba itu baik secara intrasel maupun di dalam di luar sel ya, di dalam sel maupun di luar sel. Nah, di mana ini akan kalau CD4 itu akan mengalami internalisasi di dalam vesikel. Jadi artinya yaitu tadi pada tahap intraselnya ya. Jadi kalau yang ekstrasel ini tergantung letaknya di mana mikrobanya gitu. Kalau infeksinya terlalu jauh ya memang mungkin tidak tercakup oleh CD4 ya, tapi kalau itu dekat masih bisa. Nah, kalau yang CD8 ini mengenali mikroba di sitosol sel, tadi yang saya bilang, mengenali bagian dari protein mikroba di bagian sitosol, gitu ya, sehingga karena sel CD8 ini mengenali protein mikroba itu di sitosol, sehingga dia itu tadi, akhirnya dia tidak bisa membedakan mana ini yang bagian komponen sel, mana dia yang mikroba, sehingga kalau CD8 itu akan membunuhnya itu satu sel yang terinfeksi itu. Nah, di gambar ini cukup menjelaskan ya, Dek, ya. Jadi kalau CD4 itu dia nanti ya efeknya adalah memberikan aktivasi pada makrofag supaya melakukan proses fagositosis.
Ya, jadi makrofagnya itu sudah makan, sudah memfagos, bukan memfagos ya, istilahnya makrofagnya itu sudah menangkap mikrobanya. Kemudian untuk dia bisa memfagositosis itu ada peran dari sel T CD4 ini tadi. Nah, kemudian selain itu ya sel T CD4 ini kan juga nanti mengapa bisa demikian? Karena nanti sel T CD4 ini akan ada beberapa macam tipe, yang namanya nanti sel T helper. Sel T helper ini nanti ada 4 macam. Ya, kita bahas selanjutnya. Nah, itulah sehingga dia bisa aktivasi makrofag, dia juga bisa merespon terjadinya inflamasi gitu. Pada proses imun seluler ini nanti juga sebenarnya terjadi inflamasi, tapi nanti berbeda ya inflamasinya dengan yang di ini kan imunitas seluler ini imunitas termasuk imunitas adaptif. Nah, kalau yang imunitas bawaan di awal itu kan pasti responnya juga ada inflamasi kan. Nah, ini bedanya itu inflamasinya. Jadi inflamasinya di sini itu biasanya lebih lama terjadinya, kemudian lebih berat ya, proses inflamasinya itu manifestasinya itu lebih berat. Kalau yang di imunitas seluler itu ringan, Mas ya. Nah, ini sudah jelas tadi. Kalau yang CD8 itu jelas, itu langsung akan membunuh selnya yang terinfeksi itu tadi, dihancurkan. Nah, kemudian imunitas seluler seperti ini mengenali protein antigen sel T yang masih polos itu ya, yang belum kenal antigen. Nah, itu nanti mengenalinya di organ limfoid ya, kemudian akan memberikan respon dengan cara berproliferasi. Dan itu tadi yang sebelumnya ya. Jadi dia berubah menjadi bentuk yang lebih istilahnya sudah dibekali senjata dan termasuk memperbanyak dirinya. Kemudian tahap keduanya nanti sel efektor ini akan mengenali protein karena dia sudah mengenali dalam bentuk protein. Jadi antigen yang sama dimanapun dia berada ketika menginfeksi lagi itu akan mudah dikenali oleh sel T efektor ini sehingga responnya itu akan menjadi lebih cepat. Itu adalah sifat imunitas adaptif kan. Jadi sekali dia sudah mengenali antigen, responnya itu akan menjadi lebih cepat dan lebih kuat dibanding dengan imunitas bawaan. Nah, sehingga di sini tadi kita belajar bagaimana sel T CD4 dan CD8 ini yang akan berkembang, artinya berdiferensiasi dalam proses respon ketika ada infeksi dari mikroba dan bagaimana cara mengeliminasinya. Nah, kita masuk ke diferensiasi atau perkembangan dan fungsi limfosit T yang CD4. Nah, di sini yang tadi saya katakan, jadi sel efektor dari sel T CD4 ini itu dibedakan berdasarkan sitokin yang diproduksi. Makanya saya bilang, nanti sel CD4 ini istilahnya dia itu akan berkembang, itu tadi ya, sama kayak leukosit. Istilahnya tuh yang saya jelaskan di awal. Semuanya tuh namanya leukosit, tapi leukosit itu kan kayak ada macam-macamnya kan, eosinofil, basofil dan lain sebagainya. Sama sel CD4 ini nanti dia akan berdiferensiasi berkembang menjadi beberapa jenis. Nah, beberapa jenis sel efektor ini. Nah, itu kenapa kok bisa beda Bu? Karena sitokin yang diproduksi oleh masing-masing jenis itu juga berbeda. Ini tuh sebenarnya kenapa tidak berbeda demikian gitu ya, karena sel T itu kan cakupan kerjanya cukup banyak, sehingga dia akan kayak membagi ya, dia akan berkembang itu tadi memperbanyak dirinya, kemudian membagi siapa yang kerjanya di sana, siapa kerjanya di sini gitu ya. Yang artinya sebenarnya secara keseluruhan ini bentuk diferensiasi dari sel T CD4 ini tujuannya adalah ya satu, untuk melakukan perlawanan terhadap mikroba itu tadi ya. Jadi memang sel T CD4 ini dia bagaimana bekerja melawan mikroba itu tidak lepas dari sitokin kalau yang CD4. Nah, nanti dari analisis produksi sitokin oleh sel T ini ada beberapa subset ya, itu tadi ya kayak tipe.
tipe-tipe sel TCD4 ini. Dan itu ditemukan berdasarkan hasil penelitian. Jadi dari hasil penelitian ditemukan beberapa subset. Nah, keberadaan, jadi tempatnya subset-subset ini itu di mana gitu. Jadi ini adalah proses yang terbentuk ketika ada paparan pertama ya. Jadi sel TCD4 ini nanti akan berkembang setelah ada paparan pertama. Sehingga harapannya apa? Pada paparan kedua itu sudah siap ya untuk sel TCD4 ini. Nah, baik, sel TCD4 ini juga akan ini tadi ya tergantung pada apa sitokin yang dirilis. Karena apa? Kemarin kalau kita belajar sel T, perannya sel T kan banyak sekali ya, Dek ya. Ada yang membunuh sel, ada yang membantu pembentukan antibodi pada sel B. Nah, itu nanti siapa yang bertugas? Nah, ini nanti ada tugasnya sendiri-sendiri dari masing-masing tipe dari sel TCD4 ini. Nah, apa saja tipe-tipenya, subsetnya ya, kita sebutkan dengan subset. Nah, subsetnya ini ada yang istilahnya sel TH1, sel TH2, sel TH17, sel TH17 dan sel TFH. Ya. Jadi jangan bingung, nanti kita bahas satu-satu nih setelah ini. Jadi sel TH itu maksudnya apa? T helper 1, T helper 2, T helper 17 dan TFH. Kalau ini T helper TFH itu T helper folikular ya. Ya, folikular. Jadi kalau yang TFH nanti tidak kita bahas secara rinci di sini. Tapi adik cukup tahu kalau TFH ini nanti yang membantu sel B untuk membentuk antibodi. Itu sebenarnya perannya sel TFH itu. Tapi yang kita lebih bahas banyak di sini adalah TH1, TH2, dan TH17. Kok nggak ada TH3? Nggak ada. Jadi memang disesuaikan dari kalau yang TH17 itu karena berdasarkan penelitian, sitokin yang paling dominan dia produksi itu adalah IL-17 memang. Makanya namanya TH17. Nah, ini perkembangannya ya. Jadi banyak sel TCD4, terus dia akan menjadi beberapa tipe. Ini ada 4 tipe ya, atau subset gitu ya. Sitokin khasnya apa? Nah, ini memang mungkin karena ini imunologi dasar ya, Dik. Jadi memang kalau dikatakan ada hafalannya ya hafalan kan akhirnya seperti ini. Kayak TH1, TH1 itu ada interferon gamma ya. Itu bukan Y ya, bacanya gamma. Kemudian ada IL kalau TH2 ini cukup banyak ya. Ada IL4, 5 dan 13. Nah, kalau yang TH17 ini yang dominan adalah IL17. IL22-nya ada, tapi jumlahnya itu lebih banyak yang 17. Oke, sama TFH ya, ini kan untuk produksi antibodi. Jadi nanti ini perannya sama, ada kaitannya dengan imunitas humoral. Kalau yang TFH. Nah, ini perkembangannya jadi memang sifat umum sitokin sel T ya, sifat dari sitokin itu sitokin pada sel T itu apa saja. Jadi dia dihasilkan sementara saat ada respon terhadap antigen. Jadi kalau nggak ada antigen, ya dia nggak akan diproduksi sitokin ini. Jadi waktu memerangi antigen saja, sitokinnya ini diproduksi. Nah, biasanya bereaksi pada sel yang sama, yang menghasilkan sitokin atau sel yang dekat. Jadi, diproduksinya di sel T, artinya yaitu tadi, kalau sel T helper 1 ya, sitokin yang akan diproduksi ya sama kan, ya IFN, gamma itu tadi. Kemudian memiliki, masing-masing sitokin memiliki aksi biologik, yaitu tadi ya, punya perannya sendiri-sendiri, tapi sebenarnya mereka itu berkaitan untuk melawan antigen ya. Tujuannya adalah itu. Berlebihan, banyak sitokin mungkin memiliki efek biologis yang sama atau mirip. Jadi memang karena tugasnya mereka itu artinya dia punya
site atau set of action ya, letak kerjanya di mana itu mungkin berbeda. Tapi nanti memang ada kemiripan sedikit, tapi tetap apa ya, Dek, ya? Itu tuh kalau misalnya kita gambarkan itu seperti irisan gitu. Jadi mereka tidak, sitokin ini tidak berdiri sendiri, pasti berkaitan antara satu dengan yang lain. Seperti itu. Nah, ini beberapa jenis sitokin yang akan yang punya peran pada kerja dari sel TCD4. Ini memang nanti ada agak hafalan nih ya, tapi nanti ini tolong dipelajari, bisa keluar ujian kalau yang ini. Nah, kemudian di setiap subset sel T itu memang akan memberikan memberikan respon yang mana itu terkait dengan tipe mikrobanya juga. Tadi kan kita kenal ada bakteri, fungi, protozoa, virus. Nah, nanti sel T mana yang akan bekerja, yang dominan, yang sitokin mana yang akan lebih berperan, itu juga akan berbeda ya untuk setiap antigen. Gitu ya. Jadi ini nanti disesuaikan dari antigennya. Nah, sekarang kita masuk ke sel T helper 1. Nah, sel TH1 ini apa? Nah, ini adalah subset dari sel T CD4, di mana yang dia diinduksi oleh mikroba yang ditelan dan mengaktifkan fagosit, terutama makrofag. Jadi di sini sel T helper 1 ini punya peran yaitu mengaktifkan makrofag untuk melakukan fagositosis, gitu ya. Jadi itu lebih kepada peran T helper 1. Makanya kemarin kita belajar peran sel T itu mengaktifasi proses fagositosis. Siapa yang punya peran di sini lebih spesifik yaitu T helper 1 gitu ya. Ya, jadi nanti mengaktifasi dari makrofag. Kemudian sitokin khasnya ini tadi ya, interferon gamma. Ya, itu bukan Y ya, saya salah. Berarti saya belum perbaiki. Jadi di situ adalah IFR gamma. Ya, ini adalah kita kenal ya dari hasil penelitian itu IFR gamma ini memang yang paling kuat mengaktifasi dari makrofag. Istilahnya IFR gamma inilah yang akhirnya kita bisa memanggil makrofag untuk segera datang melakukan proses fagositosis seperti itu. Jadi jangan sampai lupa ya, Dek, karena kalau IFN ini kan sitokin itu kan bagian kayak molekul kan ya, molekul yang dia itu seperti pembawa pesan kan ya, dia yang membawa pesan dari sel T helper, kemudian dia yang akan manggil makrofag untuk melakukan fagositosis. Nah, sel T helper 1 ini kerjanya bagaimana? Melalui ligan CD40. Jadi jangan bingung, ini tuh nama ligannya aja. Tapi detailnya gimana, Dek, nggak perlu sampai detail sih, karena S1 ya intinya dia bekerja itu melalui ligan dan IFN gamma ini. Dengan cara makrofag yang sudah melakukan yang sudah menelan atau memakan mikroba itu, kemudian dia bisa membunuhnya, nah itu nanti dibantu oleh si IFN gamma ini. Jadi sebenarnya makrofagnya itu sudah makan mikrobanya. Hanya saja mikroba yang dimakan oleh makrofag ini tadi gimana bisa mati, gimana bisa terbunuh. Nah, itu kan melalui proses fagositosis. Nah, yang memicu fagositosis itu ya IFN gamma ini. Gitu ya. Jadi respon makrofag ya. Jadi artinya setelah bagaimana IFN gamma ini bisa membuat makrofag itu membunuh dari mikroba. Nah, itu nanti di sana itu ada senyawa-senyawa yang dihasilkan ya, Dik ya. Nah, oke, itu lanjutkan. Jadi responnya itu gimana? Responnya itu dengan cara IFN gamma ini akan meriliskan senyawa yang sifatnya itu radioaktif ya, radikal, senyawa radikal. Jadi ini ya istilahnya reaktif oksigen spesies, nitrik oksid, dan peningkatan enzim lisosoma. Artinya apa? Kalau adik-adik bingung gini ya, jadi kurang lebih ini kan makrofag, ini sel makrofag ya sudah memakan bakteri.
Nah, di dalam sel makrofag itu kita tahu di sana itu sudah ada yang namanya enzim lisosum. Ada istilah, ngerti istilah fagosul, ya kan? Itu adalah komponen ya, atau termasuk organel yang ada di dalam sel makrofag itu. Nah, IFN gamma ini yaitu nanti dia akan kayak istilahnya kayak menjawel enzim lisosum ya. Itu loh ada mikroba, kamu kerja di sana, gitu ya, istilahnya kayak gitu. Jadi menyuruh untuk bekerja sehingga produksinya lisosum itu nanti banyak. Karena dia dikasih tahu sama IFN gamma untuk ada mikroba yang harus dia bunuh di sel itu, gitu ya. Jadi semacam itu. Jadi bagaimana dia akhirnya terbunuh, yaitu tadi karena ada sel radikal itu tadi ya, atau radioaktif yang melakukan perusakan pada mikrobanya. Nah, kemudian di sini dia makrofagnya nanti akan mensekresi sitokin ya. Kalau sitokin ini kan ya sama, tujuannya adalah untuk mengirimkan respon inflamasi. Jadi kita belajar dari awal imunitas bawaan atau alami sampai yang sekarang itu semua berkaitan kan ya, Dik ya. Jadi memang itu adalah proses yang berkaitan dan berkelanjutan. Jadi apakah prosesnya ini lama? Enggak, sebenarnya ini prosesnya terjadi tubuh kita tuh simultan dan cepat sebenarnya. Jadi saya jelaskan sama dia bekerja di tubuh kita itu ya kalah cepat saya ngomongin, gitu ya. Jadi ini ada bayangkan ya, ini tuh suatu rangkaian. Makanya makrofag kita kenal sel fagosit di imunitas alami, tapi dia bekerjanya juga ada kaitannya dengan sel T helper ini, gitu kan ya. Jadi IL1, IL12 itu adalah yang memicu terjadinya inflamasi. Kemudian peningkatan ekspresi kostimulator. Nah, ini ada tahu lah ya, intinya adalah MHC ini nanti akan mulai melakukan fungsinya. Nah, kemudian diferensiasinya bagaimana? Nah, diferensiasi dari sel TH1 ini adalah dipicu oleh karena adanya kombinasi antara pengiriman sinyal oleh reseptor sel T. Ya, jadi artinya sel T itu ketika dia mengenali antigen, itu kan yang mengenali itu reseptornya ya, atau PCR-nya. Nah, akhirnya sel TH1 ini berdiferensiasi, gitu ya, merubah bentuknya itu kapan ya? Ketika PCR ini sudah mengenali antigen atau protein antigen, sehingga secara otomatis sel T ini nanti ada yang berubah menjadi T helper 1 ini dan meriliskan sitokin IL12 dan IFN gamma. IFN gamma ya tadi untuk memberikan sinyal kepada makrofag untuk melakukan fagositosis. Kalau IL12 memberikan IL12 itu kan yang dari makrofag ya. Makrofagnya untuk memberikan sinyal terjadinya inflamasi. Nah, ini memang T helper 1 ini memang lebih dominan responnya adalah ketika mikrobanya itu bakteri, protozoa, gitu kan ya. Nah, tapi virus pun ini juga punya peran, tapi kalau virus itu kan ya, itu tadi ya, dia itu replikasi di sel, kemudian di sini ada peran dari sel dendritik, di mana dia sebagai APC, ya kan, kemudian nanti ada makrofag tadi yang memproduksi IL-12 untuk proses inflamasi ya, mengawali proses inflamasi, ada NK sel yang memproduksi IFN. Oke. Jadi ini dari gambar ini sebenarnya sudah bisa terlihat ya, Dik ya. Jadi mikroba intrasel. Mikrobanya masuk ke dalam sel, ya kemudian di sana akan respon gitu kan ya, di istilahnya disambut gitu ya dengan sel dendritik maupun sel NK. Nah, sel NK ini nanti yang merilis IFN, sel dendritik ini yang IL-12, sehingga sel T ini aktif. Dan sel T aktif, kemudian ketika aktif ini dia akan ada sebagian yang berubah atau diferensiasi itu menjadi
sel T helper 1. Kemudian sel T helper 1 ini akan merangsang supaya makrofag itu melakukan fagositosis. Jadi makrofag itu bisa melakukan fagositosis itu ya nunggu T helper 1 sebenarnya. Tapi proses ini terjadinya cepat sebenarnya ya. Kemudian kita masuk ke T helper 2. Kalau ini itu lebih kepada kalau T helper 1 itu tadi kalau mikrobanya itu sebenarnya bakteri protozoa itu tadi ya, di fagositosis oleh makrofag. Kalau T helper 2 ini tuh kalau infeksinya karena ada parasit atau cacing yang kita kenal. Nah, di mana di sana yang menyebabkan destruksi. Destruksi itu kerusakan secara destruksi itu kerusakannya parah ya, Dik. Kerusakannya itu pada mana? Pada tubuh cacingnya itu tadi. Yang dimediasi atau dibantu dengan yang namanya imunoglobulin E. Nah, ini ada di harusnya sudah yang dijelaskan oleh Ibu Rasti ya kalau nggak salah. IgE dan dimediasi IgE oleh sel mas dan eosinofil. Nah, di sini sitokin apa yang khas yang bekerja di T helper 2 ada IL ya, IL interleukin, IL4, IL5, IL13, di mana dia itu sebenarnya itu tadi walaupun banyak, kalau tadi kan IFN gamma aja karena dia yang memberikan respon pada makrofag itu supaya memberikan aba-aba lah istilahnya, mengumandu makrofag untuk melakukan fagositosis. Kalau ini walaupun banyak ada 3 jenis IL sitokin, tapi tujuannya itu sama ya, untuk mengeradikasi infeksi cacing. Apa sih istilah eradikasi itu? Eradikasi itu ya perusakan itu tadi. Nah, jadi bisa bayangkan ya cacing, ukuran cacing sama bakteri itu beda ya, Dek. Kalau cacing tuh kadang kan kalau mohon maaf ya sebelumnya, kalau pernah tahu infeksi cacing kremi, itu kan kadang keluar lewat anusnya pasien ya. Itu kadang kelihatan cacing yang ugut-ugut gitu. Ya, Dek, ya. Itu kan maksudnya kadang itu ada parasit yang ukurannya itu bisa kasat mata, ada yang harus pakai mikroskop. Tapi kalau bakteri itu kan memang kita nggak bisa lihat ya dengan kasat mata, harus dengan bantuan alat. Tapi kalau cacing ini ukurannya itu memang jauh lebih besar dari bakteri. Sehingga ketika ada infeksi cacing, tubuh kita itu tetap bisa memberikan perlawanan. Tapi yang kerja itu bukan makrofag atau sel fagosit. Kenapa? Ya ukuran selnya kalah gede sama cacingnya. Makanya dengan cara apa? Ya ini, rilis sitokin-sitokin ini untuk membantu merusak dari tubuh cacing itu. Gitu ya. Jadi di sini apakah makrofag ini tetap bekerja? Tetap. Dia berusaha memberikan perlawanan, tapi kan tidak cukup, sehingga dia cari bala bantuan, gitu ya istilahnya. Sehingga di sini nanti ada peran dari sel T helper 2 yang akan merilis atau membelinya. Jadi kalau yang IL4 itu bentukan antibodi. Tapi tujuannya apa? Supaya imunoglobulin itu kan antibodi ya, Dik. Jadi dia yang IL4 ini yang akan mengaktifkan atau istilahnya kayak kayak injawil ya. Itu kamu kerja itu di sana ada infeksi dari parasit atau cacing gitu. Nah, nanti IgE ini yang akan bekerja sebenarnya. Jadi memang kalau sel T helper itu melawan mikrobanya itu secara tidak langsung, ya kan? Kalau kita perhatikan kayak T helper 1 tadi melawan bakterinya adalah tidak dengan bukan sitokinnya yang langsung melawan bakterinya, bukan sitokinnya yang langsung melawan mikrobanya. Tapi dia kan kayak jawil-jawil gitu kan ya, kayak manggil-manggil siapa yang punya peran di sana gitu kan ya. Sama IL4 dia tuh nggak bisa melawan cacingnya langsung, tapi dia manggil imunoglobulin E. Supaya apa? Karena imunoglobulin E ini yang punya kemampuan untuk dia itu kayak menyelimuti sel cacingnya ya, menyelimuti badan
cacingnya dan kayak dirusak tubuhnya gitu ya. Jadi kalau makrofag itu kan kayak memakan, menelan gitu kan ya. Tapi kalau IgE ini kayak diselimuti gitu ya. Kemudian kalau sudah diselimuti itu kayak di tubuhnya itu dibuat kayak keropos sedikit demi sedikit gitu ya. Makanya istilahnya eradikasi gitu ya. Jadi kalau susah membayangkan, mungkin bisa dicari di YouTube ya seperti apa itu. Ya, membantu dalam pembersihan supaya dia itu mati terus dibersihkan gitu ya. Artinya tidak lagi ada dalam tubuh gitu maksudnya. Nah, kemudian nanti ada peran dari eosinofil juga. Selain IgE ada peran dari eosinofil. Nah, bagaimana eosinofil ini bisa ngerti gitu, karena bisa melawan itu ya, karena ada peran dari IL-5 ini gitu ya. Di mana eosinofil itu punya reseptor ya. Jadi adik-adik semoga bisa membayangkan. Jadi eosinofil, bayangkan ada sel eosinofil, dia punya reseptor. Ini jangan bingung ya, Dik. Ini namanya aja. Namanya itu memang FC gitu. Reseptornya itu namanya FC. Di mana dia itu nanti mengikat IgE. Jadi dia akan nempel dengan IgE. Kemudian dia akan diaktifasi oleh IL-5 ini untuk mengaktifkan kerja melawan parasit ya. Jadi IL-5 ini tadi yang memproduksi adalah si sel T helper 2 ini. Jadi harapannya apa? Ketika eosinofil ini sudah berikatan dengan IgE, sudah kedatangan IL-5, eosinofil ini nanti pecah. Dia kalau pecah terus apa? Dia kan termasuk leukosit yang jenis granulosit kan. Jadi di dalam selnya itu ada granul-granul. Ya, granul-granul ini apa? Itu dia adalah berisikan molekul-molekul yang sifatnya itu toksik untuk antigen, terutama untuk parasit. Artinya eosinofil ini kayak punya senjata khusus untuk membunuh, istilahnya dia itu kayak bawa racun yang bisa untuk meracuni si cacing. Sama kayak misalnya di rumah ada tikus nih, kasih racun tikus. Nah ya kayak gitu. Jadi eosinofil itu yang punya racunnya untuk cacing ini. Tapi jangan dibayangkan ini bekerjanya terpisah ya, Dik. Jadi mereka ini kerjanya bareng. Jadi di satu waktu yang sama sebenarnya. Kemudian ada IL-13, merangsang sekresi mukus dan peristaltik intestino, meningkatkan kadang tuh kalau infeksi cacing itu kita masih bisa temui. Kalau pasiennya itu BAB, di BAB-nya itu ada cacing. Nah, itu bisa jadi cacingnya itu memang sudah mati. Mati, kenapa kok sudah mati ya? Karena ada perlawanan dari IgE dan eosinofil ini. Gitu. Tapi IL-13 ini merangsang supaya intestin itu kan usus halus, supaya terus nanti dibuang melalui BAB. Itu adalah peran dari IL-13. Nah, ini berkaitan semua ya, memang IgE nanti juga akan, yaitu tadi, dia istilahnya tubuh kita memberikan perlawanan pada antigen. Itu nggak bisa kerja sendiri. Ini kan kayak gotong royong ya, dia istilahnya, kayak kerja sama. Termasuk IgE ini nanti manggil sel mas juga. Nah, sel mas ini nanti kalau teraktivasi, dia itu punya, di dalam tubuhnya itu ada mediator-mediator yang juga bisa merangsang inflamasi dan protease. Ya, jadi protease di sini apa ya? Untuk merusak dari toksin yang dikeluarkan oleh cacingnya itu. Supaya apa ya? Supaya tubuh kita nggak teracuni oleh
racunnya cacing, istilahnya seperti itu. Itu adalah bantuan dari Selmas ya, supaya kita tidak teracuni oleh racunnya cacing. Nah, ini prosesnya ya. Jadi yang saya jelaskan tadi itu sebenarnya tergambar di gambar ini. Adik-adik bisa lihat gitu di gambar ini. Jelas ini semua prosesnya adalah satu kesatuan, jadi nggak terpisah ya, Dek ya. Jadi langsung ada peran IgE yang akan menyelimuti si cacing itu supaya tubuhnya rusak, yang eosinofil juga nanti akan mengeluarkan, oh iya, eosinofil ini yang akan juga mengeluarkan tadi ya toksin ya, eosinofil ada granulnya, ada toksin untuk kayak racun cacingnya, terus yang IL-13 nanti merangsang supaya ususnya itu cepat mengeluarkan ini dari tubuh. Nah ini terlihat ya kaitannya ya, kalau ada bingung bisa lihat di gambar sebenarnya. Nah kemudian sel T helper 2 ini juga terlibat pada reaksi alergi. Jadi alergi terhadap lingkungan. Di sini kita kenal alergen ya. Jadi maksudnya seperti apa, kan ada orang yang kita temui itu dia alergi dingin, alergi debu, kok bisa gitu kan ya. Kok bisa, itu juga perannya dari sel T helper 2 ini. Jadi dia yang akan memicu kerja dari sel mas maupun eosinofil. Supaya apa ya itu tadi, untuk artinya tubuhnya itu merespon, oh dingin itu adalah antigen ya, kayak istilahnya itu alergen. Apa sih yang dinamakan alergen? Alergen itu ya contohnya kayak antigen yang dari lingkungan ya, tadi dingin, debu, asap gitu kan ya, dan lain sebagainya itu. Jadi memang tubuhnya merespon itu adalah sesuatu yang harus dilawan. Jadi kalau ada orang alergi dingin ya dingin dari lingkungan kan, itu dingin, ketika tubuhnya merespon ada dingin, itu adalah yang harus sesuatu yang harus dilawan gitu. Tapi kok ada orang yang kuat dingin, nggak apa-apa, dia kena dingin mah baik-baik aja. Ya berarti memang imunitasnya tidak respon itu sebagai alergen. Kok bisa beda? Itu adalah kaitannya sama genetik ya. Genetik tiap orang beda. Makanya umumnya orang-orang alergi itu kita perlu ketahui apakah mungkin bapak ibunya ada yang alergi dingin juga, atau neneknya, kakeknya, atau saudara kandungnya ada yang alergi juga gitu ya. Jadi itu biasanya adalah faktor genetik. Nah, jadi di sini nanti orang-orang seperti itu artinya dia akan peran dari TH2-nya ini pada orang-orang seperti itu akan sangat aktif ya, jadi akan mudah dipicu kerjanya TH2 ketika dia ketemu dingin, ketemu debu, itu langsung aktif TH2 ini. Nah, kemudian ini adalah bentuk diferensiasi ya sebenarnya. Bukan diferensiasi, dia termasuk pada respon ya, respon di mana tadi melawan dari alergi itu tadi ya, alergi. Jadi yang di mana kerja dari sel T H2 ini untuk imunitas seluler itu. Jadi nanti adik-adik bisa baca detail, ini ada penjelasannya di Abbas. Nah ini kalau ini bentuk diferensiasinya. Jadi itu tadi, cacingnya pasti dikenali dulu kan sama sel dendritik. Jadi memang dendritik ini penting karena ya itu tadi dia APC. Dia yang mengenalkan. Kemudian sel mas, eosinofil itu juga pasti akan menuju mendekati si cacing ini kan ya. Yang mana nanti dia akan rilis IL-4 ini yang akan mengaktifasi dari sel TH2. Kemudian TH2 tadi yang memandu supaya eosinofil ini mengeluarkan racunnya, sel mas ini mengeluarkan mencegah supaya tubuhnya tidak kena toksin cacing dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah. Nah, sekarang kita masuk ke T helper 17. Nah, kalau TH17 ini adalah lebih kepada jamur sebenarnya.
Tapi bakteri juga ada peran dari TH17 yang mencetuskan reaksi inflamasi dalam proses penghancuran pada bakteri atau mikroba ini. Gitu ya, sitokin yang berperan di sini ada IL-17 dan IL-22, tapi yang dominan tuh ya IL-17 itu. Jadi IL-17 ini nanti yang juga ada kaitannya dengan proses atau respon yang namanya inflamasi, gitu ya. Makanya pada kasus-kasus inflamasi itu nanti kalau ada pasien yang mengalami inflamasi, entah mungkin itu karena ada infeksi dari bakteri ataupun jamur, terus nanti sampel darahnya itu diambil deh, dicek oleh reagen yang namanya interleukin 17 ini. Biasanya nanti kita temukan kadar interleukinnya itu akan sangat tinggi. Karena memang di sini IL-17 itu dominan untuk pada proses inflamasi. Fungsi utama dari TH17 itu apa sih? Untuk menstimulasi pengerahan neutrofil dan monosit, sehingga mencetuskan inflamasi yang menyertai respon imun adaptif. Jadi saya katakan tadi, tidak hanya imunitas bawaan atau alami, imunitas adaptif itu juga bisa terjadi inflamasi. Perannya dari siapa ya? Sel T helper 17 ini, karena ada sitokin IL-17. Ya, kalau kita pelajari kemarin kan sebenarnya neutrofil itu kan yang memicu kan ya proses terjadinya inflamasi. Monosit di sini kan yang makrofag itu maksudnya. Jadi adik-adik jangan bingung. Perbedaan, ini adalah yang saya katakan tadi. Perbedaannya inflamasi yang pada proses imunitas alami dengan yang diadaptif itu apa? Ini yang diadaptif itu terjadi lebih kuat dan lebih lama. Jadi istilahnya inflamasinya itu lebih berat kalau dibandingkan yang di imunitas alami, gitu ya. Dan ini karena kita bisa lihat ya dari gambar ini, Dek. Jadi ada bakteri atau jamur yang akan ditangkap oleh sel dendritik atau ABC, kemudian dikenalkan ke sel T naif di sini, kemudian berproliferasi ya, menjadi banyak, berdiferensiasi, berubah menjadi bentuk sel T helper 17 ini. Dia akan rilis IL-17 dan IL-22. Nah, di mana IL-17 dan 22 ini dia prosesnya tuh akan terjadi di sel epitel ya. Epitel itu di mana ya? Kulit ini loh, Dek. Jadi memang biasanya TH1 ini tuh fokusnya melawan mikroba yang sebenarnya ada di ekstrasel. Makanya T helper itu sebenarnya dia tidak hanya bekerja di intrasel tapi ekstrasel juga. Cuma kalau ekstrasel ini minim ya kerjanya. Jadi lebih dominan ya tadi intrasel. Nah, di sana sel epitel ya. Ini sebenarnya adalah bentuk proteksi untuk pada pasti akan ada leukosit yang menuju ke sana. Nah, leukosit ini nanti dipicu oleh IL-2 ada peran dari sinyal atau informasi atau perintah lain gitu ya, Dik ya. Yang berasal dari mana? Nah, ini yang nanti akan ada semacam molekul yang membantu si DX ini supaya dia itu punya CTL itu tadi. Gitu ya. Jadi memang sudah sifatnya si DX itu akan punya CTL. Kalau CD4 memang nggak punya. Yang dia akan mekanismenya ya rilis sitokin gitu kan ya. Ini prosesnya sebenarnya, Dek. Jadi mulai dari pengenalan antigen kemarin yang ini sebenarnya review dari itu, pengenalan antigen pada sel T naif, kemudian dia akan proliferasi, itu kan ya. Yang mana pengenalan dulu ya, pada pengenalan antigen itu kan yang berperan tadi ada MHC yang mengolah protein dari mikrobanya. Kemudian kalau sudah kenal PCR-nya, kemudian sel T naif ini akan berubah, berproliferasi dan berdiferensiasi. Ya pokoknya sejalannya proses pembentukan atau diferensiasi CD. Itu tadi terbentuk CDN. Nah,
Tapi yang perlu diperhatikan, bukan khas ya, yang perlu diperhatikan pada CTL ini, itu tadi, CTL ini adalah untuk merusak sel yang terinfeksi. Nah, tetapi selama proses merusak sel yang terinfeksi ini, ya, CTL ini tidak akan rusak, gitu ya, istilahnya. Kalau CDX itu misalnya ya, kalau dia mau merusak sel yang terinfeksi itu harus bawa pisau. CTL itu ya anggaplah sebagai pisau itu tadi. Pisau ini, misalnya dia mau memberikan perlawanan pada sel yang terinfeksi ya. Kan sel yang terinfeksi itu bisa lebih dari satu ya, Dek. Dan itu biasanya jumlahnya banyak. Jadi CTL ini misalnya dia merusak satu sel yang terinfeksi. Pisaunya nggak akan rusak, tapi dia bisa digunakan lagi untuk merusak sel yang terinfeksi lainnya, kayak gitu. Jadi sel T itu, jadi CTL seperti itu. Dia kalau sudah membunuh satu sel T yang terinfeksi, dia tidak akan rusak, gitu ya. Kalau untuk membunuh sel T yang lain, membunuh sel yang terinfeksi yang lain. Gitu. Nah, ini proses perkembangannya. Jadi memang di sini tidak terlalu jelas ya, Dek, ya. Intinya ya karena itu tadi CTL itu sudah melekat pada CD4. Ya tinggal dia teraktivasi apa enggak. Kalau sel-nya sudah teraktivasi ya CTL-nya akan disiapkan gitu ya. Kalau dia belum teraktivasi, belum kenal sama antigen, ya CTL-nya enggak akan disiapkan. Disimpan dulu senjatanya kayak gitu. Jadi bisa kita lihat kalau CD4 itu dia melawan infeksi atau mikroba itu langsung dirinya sendiri yang maju. Kalau CD4 itu CD8. Kalau CD4 itu dia harus mengerahkan, gitu kan ya, mengerahkan bala bantuan kayak gitu. Makanya kita tahu ya waktu proses proliferasi dan diferensiasi yang di pertemuan lalu, jumlah CD8 itu akan jauh lebih banyak kalau dibandingkan CD4. Itu langsung lebih seperti itu. Nah, dari sini kita juga bisa mempelajari proses yang namanya resistensi. Ya, jadi adik kenal, adik kalau pernah cari ya istilah resisten antibiotik. Nah, kenapa kok bisa demikian? Karena mikrobanya itu sudah mengalami proses evolusi atau perubahan. Jadi contohnya mikroba yang pernah dilawan oleh antibiotik yang memiliki struktur kimia berupa beta-laktam, ya. Jadi nanti ada antibiotik ada dipelajari di farmakologi kan. Nanti itu antibiotik itu jenisnya banyak deh. Golongan antibiotik itu banyak. Masing-masing golongan itu nanti ada nama-nama antibiotiknya. Walaupun antibiotik itu banyak, tapi untuk beberapa antibiotik itu sangat rentan terjadi resistensi. Mengapa? Ya contohnya kayak antibiotik kalau ada dikenal kayak golongan cephalosporin nanti yang contohnya kayak ceftriaxone kayak gitu, kemudian ceftazidime kayak gitu. Nah itu dia struktur kimianya itu ada struktur inti yang namanya beta-laktam. Beta-laktam ini yang mampu kalau di bakteri ya, di infeksi bakteri, beta-laktam ini nanti yang akan merusak dinding sel dari bakteri. Ya. Tapi bakteri ini nanti ketika di satu waktu untuk menginfeksi tubuh orang lagi, itu dia sudah punya pertahanan. Dia tahu yang bagian tubuhnya yang akan dirusak oleh antibiotik ini itu adalah dinding selnya ya, oleh si beta-laktam. Akhirnya bakteri ini nanti akan mensekresi atau memproduksi enzim yang namanya beta-laktamase. Apa maksudnya? Artinya ketika nanti bakteri ini ketemu antibiotik itu tadi, obat itu tadi yang punya struktur beta-laktam, bakterinya itu akan mengeluarkan enzim beta-laktamase ini. Akhirnya apa? Enzim beta-laktamase ini akan menghancurkan struktur beta-laktam dari antibiotik itu tadi, sehingga antibiotiknya nggak akan
punya aktivitas, sehingga makanya dia nggak akan terbunuh oleh obat itu. Itu awal mulanya itu ya dari sini. Jadi memang ada banyak beberapa ya, baik itu bakteri. Jadi kalau ada adik kenal penyakit TBC nanti kalau ada adik pelajari, dia itu terapi, dia itu kan memang infeksi bakteri, yaitu yaitu jenis yang Mycobacterium. Nah, tapi Mycobacterium ini punya sifat yang khas. Yaitu tadi dia punya pertahanan untuk lolos dari proses fagositosis. Sehingga orang TBC itu nanti sembuhnya itu akan relatif lebih lama. Kenapa? Karena terapinya sendiri itu secara umum kurang lebih minimal 6 bulan. 6 bulan itu nanti dia dapat antibiotiknya itu nggak cepat satu macam ya, bisa 3-4 macam antibiotik. Nah, itu apa enggak nanti resisten? Enggak, malahan. Karena 4 antibiotik ini nanti akan bekerja bersama, gitu ya. Istilahnya mereka kayak bekerja sama, nanti aku nyerang dari sisi sini, aku nyerang dari sisi sini, seperti itu. Jadi itu karena apa? Karena dari sifat bakterinya itu, yang dia itu sudah mampu kayak mengelak gitu ya, dia itu kayak sembunyi dari proses imunitas yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi ketika dia dikenali ya, tapi apakah artinya tidak dikenali oleh tubuh? Dikenali, dia akan dikenali sebagai antigen. Tapi pada bakteri ini dia itu semacam punya selimut gitu di tubuhnya. Yang itu kalau sudah dimakan makrofag itu nggak akan mudah dihancurkan. Sehingga dia akan lolos dari proses fagositosis itu dan menginfeksi sel-sel yang lain. Sel-sel apa? Kalau TBC itu kan penyakitnya di paru ya, berarti yang diserang itu nanti yang sel T, ya sel yang ada di paru. Tuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini contoh. Kemudian ada lagi virus. Beberapa jenis virus itu nanti ya mekanismenya kurang lebih sama. Resistennya seperti itu. Nanti ada baca sendiri untuk ini jenisnya. Kalau virus EBV, kalau HSV, herpes ya, herpes simplex gitu kan ya, itu bagaimana gitu ya. Jadi memang berbeda-beda tiap bakteri, tiap antigen istilahnya kayak ngeles gitu ya. Oke, jadi di sini virus nanti memproduksi, kalau itu virus ya, itu memproduksi sitokin inhibitor atau reseptor sitokin yang menetralkan sitokin seperti IFN gamma. Jadi virus, ada beberapa jenis virus itu yang dia bisa bebas dari proses fagositosis itu kenapa? Karena itu tadi istilahnya dia kayak gandeng IFN ini ya. IFN ini kayak di IFN gamma, tadi kan ada yang tahu IFN gamma itu kan yang mengandung supaya makrofag itu melakukan fagositosis. Nah, tapi IFN ini nanti istilahnya kayak diselimurkan gitu loh, Dek. Artinya kayak diganggu ya, istilahnya dibutakan gitu ya. Istilahnya tidak bisa bekerja sesuai job desk-nya karena ada virus yang bisa menetralkan dari IFN gamma ini. Jadi IFN gamma-nya nggak bisa bekerja. Sehingga apa? Makrofagnya nggak bisa memfagositosis, jadi virusnya ya lolos. Tuh. Itu salah satu mekanisme resisten dari mikrofagopatogen. Nah, kemudian beberapa virus itu menghindar dari perlawanan tubuh kita itu dengan merangsang ekspresi reseptor inhibitor pada sel T sehingga menghambat fungsi efektor CTL. Nah, ini nanti ada lagi ya. Ada yang mekanismenya itu tadi, menetralkan sitokin dari CD4. Ada yang mengganggu dari CTL itu, jadi dihambat CTL-nya ini kayak dihadang, supaya dia tidak bisa melawan sel yang terinfeksi itu tadi. Sehingga ini dikatakan, fenomena yang dikatakan adalah kelelahan sel T. Jadi sel T-nya itu sebenarnya yang merilis sitokin, ya tetap merubah diri, berdiferensiasi. Kalau CD8 itu tadi ada CTL-nya, tetap ada CTL-nya. Tapi itu tadi karena
makhluk hidup juga pasti akan ada proses di mana dia mempertahankan hidupnya ya Dek ya. Jadi itu tadi, yang entah CTL-nya itu dihadang, ada yang sitokinnya dinetralkan, sehingga sel T ini akan terus rilis. Ya, jadi waktu di awal infeksi ini kita bisa lihat ya, yang di sini ya Dek ya, jadi sel T-nya itu akan rilis banyak, karena kan berusaha untuk memberi perlawanan. Tapi karena itu tadi senjatanya dihadang, sitokinnya dinetralkan, sehingga sel T ini kan lama-lama jumlahnya menurun, padahal infeksinya itu belum selesai. Kenapa? Ya itu tadi, aku sudah bawa pisau, tapi pisauku dirampas, seperti itu. Aku sudah manggil teman-temanku banyak, ini sudah siap tak tugaskan, tapi teman-temanku diajak nongkrong, kayak gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadinya kan nggak ada yang berusaha untuk memberikan perlawanan pada mikroba ini. Nah, ini juga yang terjadi pada kasus infeksi HIV. Makanya orang HIV itu virus ini itu cukup canggih ya, ya, karena tubuh kita itu kan sel T-nya tadi ada peran dari CD4 maupun CD8. Tapi kalau orang HIV itu yang diserang itu langsung CD4-nya. Jadi virus HIV itu tahu kalau dia masuk itu ada si CD4 yang siap memberikan perlawanan. Nah, akhirnya CD4-nya itu tadi yang dibunuhnya. Jadi virusnya itu langsung berperang dengan CD4-nya, dimatikan sel CD4-nya, sehingga pada orang yang terkena HIV itu seringkali dia itu infeksinya bukan hanya HIV, tapi muncul infeksi-infeksi yang lain. Jadi orang HIV itu kalau infeksinya sudah parah, itu nanti bisa kita temui yang namanya kandidiasis. Kandidiasis itu adalah apa? Itu adalah infeksi dari jamur. Jadi biasanya kita melihatnya mudah, ada putih-putih di lidahnya, kayak gitu. Kenapa kok bisa demikian? Ya karena CD4 yang punya peran untuk melawan virusnya, itu langsung dimatikan. Jadi istilahnya CD4 ini belum berdiferensiasi, dia belum bawa senjata, belum manggil teman-temannya, tapi dia sudah dibunuh duluan. Sehingga siapa yang akan melawan ini? Tidak ada. Sehingga apa? Imunitasnya itu akan turun tubuhnya itu. Ya kan? Imunitasnya turun, kalau imunitas turun, maka infeksi-infeksi yang lain itu akan mudah muncul. Ya, salah satunya itu tadi. Nah, sebenarnya Dek, kalau Adik tahu, Candida, jamur Candida itu di mulut orang sehat pun ada. Tapi jumlahnya itu sedikit terbatas dan diseimbangkan oleh flora normal yang ada di mulut. Makanya mulut kita ini sebenarnya adalah kayak kebun binatang gitu ya Dek. Jadi bakteri ada, virus ada, jamur ada. Tapi itu semua ternetralkan karena kita punya flora normal, imunitas kita bagus. Tapi ketika itu turun, dia akan mudah berkembang biak. Sehingga itu tadi, jumlahnya akan banyak, membuat koloni, dan menginfeksi. Gitu ya. Jadi kalau ada orang HIV, infeksinya banyak. Nanti nggak cuma jamur aja, dia juga bisa kena infeksi di paru-paru. Infeksinya itu sudah sistemik. Sistemik itu berarti seluruh tubuh dia itu sudah menginfeksi. Nah, ini bukan virusnya yang menginfeksi itu, tapi karena daya tahan tubuhnya itu turun, sehingga bakteri yang dari luar itu mudah masuk untuk berkembang biak. Makanya nanti kalau memeriksakan orang HIV itu kita cek jumlah sel CD4-nya itu sangat kecil, sedikit. Nah, kalau sudah di bawah normal sekali, nah itu biasanya kita agak sulit untuk memberikan istilahnya kayak memberikan pasien itu supaya kembali ke kondisi semula atau gejalanya membaik, itu agak susah kalau sel CD4-nya itu sudah di bawah normal. Kenapa? Kita mau kasih antibiotik, kita mau kasih apa? Istilahnya itu nggak cukup kuat untuk membunuh bakteri, karena sama aja. Istilahnya kalau orang HIV yang sudah berat itu, kita mau kasih antibiotik berapapun, jenis apapun, yang baik sekalipun,
tapi dia kan imunnya sudah nggak nyokong untuk menghentikan pertumbuhan senyawa mikroba patogen itu. Jadi mikrobanya itu akan terus tumbuh seperti itu. Makanya kita seringkali kesulitan ya Dek, kalau menterapi pasien yang HIV yang sudah sangat berat. Tapi kalau yang masih ringan, sedang itu masih bisa. Selagi itu tadi imunitas tubuhnya itu masih bisa untuk membantu memberikan perlawanan. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, semoga jelas ya adik-adik, karena kalau imunologi ini memang yang kita pelajari itu kayak senyawa kecil, udah bakterinya, udah selnya itu nggak bisa kita lihat, ukurannya kecil. Gimana itu yang namanya sitokin lebih kecil lagi gitu kan ya. Jadi memang ini memang sebenarnya ilmu-ilmu yang di bidang biomolekul kayak gitu. Jadi lanjut gitu ya. Tapi intinya dasarnya adalah teman-teman baru membicarakan topik pertahanan tubuh. Tapi pembahasannya sudah semua. Jadi di sini adik-adik tahu tubuh kita didesain, disetting oleh Allah itu tidak sesimpel itu gitu ya dia. Banyak komponen-komponen, banyak bagian-bagian yang Allah itu menciptakan itu sampai dari yang ukurannya besar sampai kecil. Ya, istilahnya apa? Tubuh kita bisa, artinya ada dari kecil sampai besar sekarang, terus bisa ke sana kemari ke mana-mana gitu kan ya. Apakah adik-adik di sekitarnya ini nggak ada mikroba? Pasti ada. Ya maksudnya di luar COVID ya, sebelum ada COVID itu tetap kita kuliah kayak gini ya, di ruangan ini tuh pasti banyak mikroba patogen. Nah, tapi kenapa kok kita tetap bisa sehat? Ya karena itu, Allah itu sudah menciptakan proses pertahanan tubuh yang sedemikian rupa bisa memberikan perlindungan supaya tubuh kita tidak mudah sakit. Intinya tuh sama. Ya, jadi nanti kalau misalnya belajar lagi belajar terkait antibiotik, ya nanti kurang lebih kaitannya nanti ya sama pelajaran di imunologi ini. Kenapa kok akhirnya gitu? Kenapa kalau memang tubuh kita didesain sedemikian rupa bisa memberikan pertahanan, tapi kok kita akhirnya tetap sakit? Ya itu tadi, kondisi tubuh kita itu kadang up and down gitu ya, fluktuatif. Di saat kita memang fit, artinya kita pada kondisi istirahat cukup, nggak stres, tidak banyak pikiran, atau pada kondisi yang prima ya istilahnya, ya pertahanan tubuh akan berjalan secara optimal. Tapi ketika itu mungkin pemicunya kita ada stres, atau mungkin ada adik ngerjakan jurnal praktikum begadangan gitu kan ya. Nah itu juga bisa memicu turunnya imunitas, karena artinya tubuhnya itu ketika mau meriliskan atau memproduksi sel-sel leukosit itu kan istilahnya bahan bakarnya itu kan itu tadi harusnya ada di waktu tidur, bahan bakarnya untuk membentuk sel pertahanan tubuh, tapi dibuat meleang, nah gitu kan akhirnya produksinya akan kurang. Nah, seperti itu ya, semacam itu. Jadi akhirnya kita bisa sakit, dan di mana tadi kita membutuhkan obat kan, salah satunya kalau infeksi dari bakteri itu antibiotik, kalau itu infeksinya dari virus ya antivirus, kalau infeksinya jamur ya antifungal, antifungin, ya beda. Jadi jangan tolong dipahami ya, antibiotik itu untuk melawan infeksi bakteri. Jadi kalau orang misalnya batuk pilek ini di luar konteks COVID ya, batuk pilek biasa. Terus yang mungkin 3 hari terus hilang sembuh gitu ya, Dek. Itu umumnya itu karena virus. Terus kalau batuk pilek, rata-rata masyarakat kita kan masih banyak yang ke apotek terus, Mbak saya cari amoxicillin. Untuk apa Pak? Saya batuk sama pilek. Kok amoxicillin? Maksudnya, kok tahu Pak? Iya, tetangga saya kemarin minumnya itu terus sembuh. Kondisi tiap orang itu nggak sama ya. Sekarang orang itu tahu dari mana kalau dia batuknya itu karena bakteri.
Nah, karena seringkali batuk pilek itu adalah penyakit yang apa ya, gejala yang sering muncul dan itu karena virus gitu ya, penyebabnya itu umumnya karena virus. Nah, terus kalau karena virus, sekarang mikrobanya ini dikasihnya antibiotik, kali menyebabkan resistensi antibiotik itu tadi. Artinya apa? Ketika dia tidak butuh antibiotik itu masuk ke dalam tubuhnya, ya kan? Ini akan di apa ya? Apa sih? Sudah dikenali kan kerja dari obat itu. Jadi nanti kalau ada bakteri yang masuk itu udah kenal, gitu kerjanya kayak gini. Saya tak cari cara supaya nggak dilakukan. Itu yang menyebabkan masalah tersendiri untuk kasus infeksi. Jadi memang seperti itu. Kurang lebih nanti adik-adik akan mempelajari lebih dalam ya resistensi antibiotik dan semacamnya itu. Nanti yang jelas ada istilah resistensi mikroba. Tadi ya sebenarnya resistensi mikroba itu adalah bentuk atau upaya gimana pun kan bakteri itu juga makhluk hidup kan ya, sama kayak adik-adik mau misalnya dipukul temannya, pasti kan ancang-ancang kan, entah itu lari atau itu adik-adik misalnya bawa tongkat untuk mukul balik gitu kan ya, sama bakteri juga gitu. Kalau dia mau dipukul, dia mau dibunuh, pasti dia juga akan mencari cara supaya dia lolos. Nah, itu adalah sebenarnya proses atau mekanisme yang wajar ya untuk bakteri atau mikroba itu memberikan respon untuk mempertahankan dirinya, gitu kan. Makanya istilahnya resistensi mikroba. Gitu ya. Baik, mungkin sekali lagi saya ingatkan untuk presensi di LMS. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Semoga jelas. Kan minggu depan ada ujian. Sudah tahu jadwalnya ya, imunologi Sabtu kan. Sebenarnya masih banyak waktu, tapi banyak waktu itu kan sebenarnya ada juga sudah UTS yang lain, gitu ya. Jadi silakan mulai dicicil belajarnya. Nanti kuisnya silakan diskusikan ya seluruh kelas imunologi ini mau kapan. Sabtu nggak masalah, karena cuma sebentar aja. Ya, Sabtu nggak masalah karena masih ada yang kuliah Jumat. Ya, oke. Nanti itu saya tunggu. Jadi hitung-hitung sambil adik belajar dulu. Ya. Karena biasanya kalau langsung saya kasih kuis gini, kadang tuh masih ada yang baru mencerna gitu ya, belum benar-benar paham. Jadi silahkan kalau kelas D ini kan mumpung